Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin kembali membahas ya untuk saham yang di-request pada periode 17 sampai 23 Desember 2023. Saya sudah bahas kemarin MIDI dan ini yang kedua saya akan bahas Alpin ya, dimana ini baru watchlist mau beli ada dua. Hari ini tanggal 28 Desember teman-teman ya, kita akan bahas saham Alpin. Oke, Alpin ini adalah PT Multiprima Sejahtera Tbk. Harga sahamnya per tanggal 27 Desember itu 362 ya. Hari ini tanggal 28 pagi, jadi belum bergerak harganya. Seperti biasa nanti kita akan bahas saham ini secara lengkap dari kinerja harga saham sejak IPO, kemudian kinerja harga saham 10 tahun terakhir, fundamentalnya dari profile company, ini perusahaan apa, kinerja perusahaannya seperti apa, kemudian valuasi sahamnya seperti apa, bagaimana pembagian dividennya selama ini, dan kesehatan finansialnya seperti apa. Kemudian dari seasonality, kita akan cek biasanya saham ini naik atau turun di bulan apa saja selama 10 tahun terakhir. Untuk bandarmologi, kita cek struktur kepemilikan sahamnya seperti apa, peran investor asing dalam pergerakan saham ini, kepemilikan retail di saham ini, dan perpindahan struktur sahamnya selama setahun terakhir, serta pola saham montutit. Ya, dan terakhir technical, nanti kita akan bahas pola technical sahamnya ke depan. Karena ini belum pernah saya preview, jadi yang nomor satu dilewati aja. Oke, ini kinerja harga saham sejak IPO ya. Jadi IPO sudah cukup lama. Tahun 90 ya, dengan IPO price-nya itu 8.900. Ya, ini pernah stock split 3 kali, tahun 96 1 kali, 1:2, 2017 dan 2019. Jadi harga IPO-nya saya bagi 2, saya bagi 5, kemudian saya bagi 4. Ketemu adalah 222,5. Dan harga saat ini 362 itu value-nya masih profit atau floating profit 62,7%. Jadi kalau teman-teman beli sahamnya sejak IPO dan masih dipegang sampai saat ini, itu floating profit 62,7%, tidak termasuk dividen ya. Untuk kinerja harga saham 10 tahun terakhir, kalau kita lihat untuk 3 sampai 10 tahun ini sedang floating profit ya. Namun setahun terakhir ini memang sedang turun, bahkan satu minggu ini dia nggak kemana-mana harganya ya. Untuk di 2023 sendiri, year to date ini sudah turun 7,18%. Harga tertinggi setahun terakhir pernah 442 dan terendahnya di 3336 ya. Oke, kita akan masuk ini perusahaan apa. Jadi kodenya Elpin, ini kantornya di Karawaci, Tangerang ya. Ini milik salah satu dari grup Lipo ya, teman-teman ya. Bidang usahanya di otomotif dan komponen ya. Jadi subindustrinya dia menjual dan memproduksi suku cadang otomotif. Nah, utamanya adalah busi ya, teman-teman ya. Teman-teman pastinya kalau tahu dunia otomotif, tahu busi ya, teman-teman ya. Jadi dia hanya memproduksi dan menjual busi saja. Jadi sederhana sekali. Ini ya, tahun 2021 dan 2022 ini produksinya, ini penjualannya. Jadi memproduksinya itu tahun 2022 data terakhir itu targetnya 14 juta, kemudian ini terrealisasi 17,6 juta busi. Ya, sedangkan penjualannya targetnya 14,4 juta dan realisasinya 18,5 juta busi yang dijual. Dan perusahaan ini juga memiliki entitas asosiasi ya, namanya PT Wolsin Lipo Industri. 30% ya, bergerak di bidang usaha manufaktur, produk-produk infrastruktur. Misalnya dia kawat baja, aluminium, kabel konduktor, kabel tembaga untuk proyek PLN. Ya. Jadi ini kira-kira perusahaannya. Kemudian kalau kita lihat dari pendapatannya, ini dia lokalnya paling besar, dia ada ekspor juga namun tidak terlalu besar. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya, ada pembeli yang jumlah penjualnya melebihi 10%. Itu adalah PT Mega Anugrah Mandiri dan ada PT Astra Auto Parts ya, atau Auto kode sahamnya. Namun kalau kita lihat di tahun 2023 ini, Astra Auto Parts tidak melakukan pembelian kembali ya di tahun 2023, sehingga pastinya pendapatannya turun cukup jauh ya. Kalau dari Mega ini naik,
Kemudian Astra Auto Parts dia malah tidak mengambil sama sekali di tahun 2023. Nah, ini adalah kinerja secara umum teman-teman ya. Untuk pendapatannya kita lihat pergerakannya naik ya. Laba kotornya juga pergerakannya naik. Nah, laba usahanya ini anomali ya, karena 2017 dia ada penjualan aset investasi. Kalau kita lihat forecast 2023 ini akan turun dibanding 2022, karena 2022 ini naiknya cukup signifikan. Ya, namun ini kalau kita tarik garis mestinya masih naik ya. Masih lebih tinggi daripada 2021 untuk annualize 2023. Untuk struktur pendapatannya ini juga tadi ada satu di 2017 di mana ada anomali, ada penjualan entitas asosiasi, penjualan investasi ya, saya salah ya. Ada laba dari penjualan investasi, saya cek ya di tahun 2017, namun tidak ada di lebih detail ini investasi apa, dan saya nggak cek lebih dalam ya karena ini sudah berlalu lama. Cuma kita supaya tahu aja ini ada penjualan laba atas investasi. Kalau kita lihat ya, laba kotornya teman-teman ya, di 9 bulan pertama 2023 ini meningkat ya, meningkat 28,9%. Ya, sejak 2017 belum pernah menyentuh 28,9% laba usahanya, namun ini turun ya dibanding 2022. Dan laba bersihnya ini memang fluktuatif ya, dulu sempat 34, 33, 2020 Covid turun, ini naik, turun lagi, kemudian naik lagi ya, jadi masih belum stabil kinerjanya setelah Covid. Secara overall ini oke ya, secara struktur pendapatan. Sebenarnya ini 2000, kalau kita lihat 2013 ya ini malah pernah rugi malah ya. Pernah merugi, 2016 pernah merugi, kemudian 2017 ada penjualan investasi ya, kemudian ini sudah mulai positif lagi ya. Oke, ini adalah secara detail ya untuk pendapatannya. Turun ya, tadi kita lihat penurunannya mungkin salah satu kontribusinya adalah karena Astra Auto Parts tidak mengambil lagi ya di tahun 2023 ini. Saya nggak ngerti kenapa. Ini menyebabkan penurunan dari pendapatan, sehingga secara keseluruhan ke bawah pasti akan turun semua, baik dari laba kotor, kemudian laba usaha, kemudian laba bersihnya juga turun ya. Kemudian kalau kita cek secara valuasi, saat ini ada di PBV 0,5, di mana rata-ratanya itu diperdagangkan di PBV 0,85 ya. Ini masih sudah lebih tinggi dibandingkan 2022. Nah, 2021 ini cukup tinggi ya, PBV-nya 1,8 ya. Kemudian 2022 ini tiba-tiba anjlok ke 0,5 ya. Jadi mungkin ini cukup mahal di 2021 ya, kemudian dia anjlok lagi. Kalau kita lihat secara pairnya, di mana pair saat ini annualize itu ada di 6,5, sedangkan rata-rata itu ada di 2,1 karena beberapa tahun pernah merugi ya. Namun ini sudah mulai pulih lagi. Kemudian secara earning yield, kalau kita lihat ini termasuk harganya murah teman-teman ya, karena earning yieldnya saat ini ada di 15,3%, di mana rata-ratanya sebenarnya lebih murah ya, rata-ratanya 21%. Ya, earning yield ini ya beda tipis lah daripada 2022 yang 14,1% di harga wajarnya, kemudian dia mulai menuju ke murah nih di 2023 ini. Nah, berapa harga wajarnya kalau menggunakan metode earning yield ya 10-15% dengan book value 723, maka price to book value-nya ada harga wajarnya ada di PBV 0,51 sampai 0,76 ya, dan harga saat ini karena dia di PBV 0,5 ya, jadi terbilangnya di bawah harga wajar tipis ya. Harga saat ini itu 362 atau terdiskon 2-35% dari harga wajarnya 368 sampai 553. Nah, untuk dividen sendiri ini tidak rutin pembagian dividen teman-teman ya, tidak rutin. Namun ya belakangan ini rutin ya. 2021, 2022, 2023 mulai rutin. Sebelumnya sih tidak rutin. Dengan yieldnya ini kalau kita lihat terakhir ya, 3 tahun terakhir ini cukup tinggi ya. 2021 pernah 18%, kemudian 3%, 3%-an. Dan kalau kita forecast ke depan ya, EPS-nya itu mungkin 55 sama dengan 2021. Jadi kemungkinan dia akan membagikan lagi forecast-nya 15 ya. Karena dia membagikannya berdasarkan dividen per share ya, bukan dividen payout ratio.
payout ratio-nya ini menyesuaikan. Ya, dividen per share-nya 15, jadi ini prediksinya 15 atau kalau dibagi dengan harga saat ini ya kira-kira 4,1% nanti ya. Nah, untuk kesehatan finansialnya ini sebenarnya cukup oke. Ya, dimana quick ratio-nya tinggi ya teman-teman ya, tinggi, kemudian current ratio-nya juga sangat tinggi dan tidak memiliki hutang. Jadi ini sebenarnya perusahaan yang cukup sehat dari sisi finansial. Nah, untuk seasonality sendiri kalau kita lihat berpotensi naik ada di yang di atas 60% ada di bulan April ya, kemudian bulan Mei dan terakhir di bulan Desember ini ya, dan Desember sudah naik 1,12%. Ya, untuk yang lainnya kecil, rata-rata kenaikan ini pernah tahun 2021 naik sampai 381% ya setahun ya. Jadi ini pernah multi bagger yang luar biasa di tahun 2021. Oke, sekarang kita akan cek dari struktur sahamnya ya. Secara bandarmologi ini dimiliki oleh Multipolar atau MLPL ya. Ini Lipo Group ya. Ini kemudian ada masyarakat yang non warkat atau yang scrip plus itu 17,62% dan ada yang scrip 0,67%. Total sahamnya ada 425 juta lembar saham. Peran investor asing di saham ini hampir tidak ada, hampir nol ya. Tidak, bahkan ada beberapa bulan yang investor asing sama sekali tidak ada transaksi, jadi bisa diabaikan saja. Nah, untuk kepemilikan investor retail di saham ini selama setahun terakhir itu turun 410 orang jumlah lembar sahamnya, tapi turun tipis ya, turun tipis. Jadi average-nya naik ya, average-nya naik, value per holdernya juga naik ya, total value-nya hanya berkurang 476.600 ribu rupiah setahun terakhir menggunakan harga saat ini ya. Jadi boleh dibilang kalau dari data ini kesimpulannya ada beberapa investor retail kecil yang keluar, kemudian ada beberapa yang averaging down atau averaging up ya, saya nggak ngerti. Intinya ada holders yang sudah punya saham ini kemudian beli lagi ya, menambah kepemilikannya. Nah, ini adalah perpindahan struktur saham secara detail selama setahun terakhir. Kalau kita lihat ya, total kepemilikannya ini ada 425 juta. Scrip plusnya ada 99,3% tadi ya, ada yang di masyarakat dan ada yang di multipolar. Kalau kita lihat ya, dari kepemilikan ini aja kita hanya bisa melihat dominasinya. Yang pertama ya di pengendali, yang kedua di lokal ID ya. Jadi memang saham yang beredar di luar pengendali itu dimiliki hampir 100% di investor retail lokal ya. Ini investor asing kecil-kecil sekali ya. Kecil-kecil sekali ini, uang receh sekali ya. Cuman 100 misalnya ya, institusi keuangan asing 100. Saya nggak ngerti ya, masa institusi cuman beli 100 lembar saham ya, dimana nilainya ya 100 kali 362, jadi 362 ribu. Saya nggak ngerti kenapa bisa seperti ini ya. Ini maksudnya institusi apa gitu ya. Kita kembali lagi ya, jadi ini benar-benar hanya dikendalikan oleh investor retail lokal. Jadi kalau pengendalinya nggak bergerak membeli atau menjual saham, maka harga sahamnya pastinya tidak akan kemana-mana, kecuali ada investor retail yang mungkin memainkan saham ini gitu ya. Namun ya ini sih nggak ada bandarnya lah kalau saya boleh bilang, nggak ada bandarnya. Jadi ini saya anggap netral aja. Perpindahan sahamnya hampir nol semua ya, 0,00% semua. Ada perpindahan saham namun sangat kecil jumlahnya ya. Nah, saham untuk tipikal saham seperti ini hanya menunggu nanti ada uang besar yang tertarik untuk masuk di saham ini ya, dan memborong saham milik investor retail lokal atau bahkan milik pengendali. Ya, kalau nggak ada corporate action atau nggak ada apa-apa, harga sahamnya biasanya nggak kemana-mana. Nah, ini untuk bulan Desember ya, pola saham bulan Desember dari tanggal 1 ini juga harganya di sini-sini aja. Sebelumnya sempat naik ya teman-teman ya, sempat naik, sempat multi bagger di tahun 2021 tadi. Ya, kalau kita lihat di sini small accumulation, dan ini brokernya broker retail semua, jadi cuman jual beli antara retail aja. Jadi pergerakan ini yang menggerakkan ya sesama investor retail lokal gitu ya.
nggak ada market makernya yang menggerakkan saham ini. Nah, untuk technical sendiri, kalau kita lihat ini sedang ranging aja di kisaran harga wajarnya. Ya, ini masuk ke range harga wajarnya. Ini masih ranging di sini aja. Dan kalau kita lihat likuiditasnya 20 hari terakhir ini hanya 10,4 juta per hari. Jadi ini tidak liquid sekali. Nah, buat yang request ini kalau memang dananya besar ya di atas 1 juta mungkin ya dipertimbangkan untuk memilih saham lainnya, kecuali memang sudah siap atau sudah direncanakan untuk memegang dalam jangka waktu yang panjang ya. Karena kalau untuk keluarnya sangat sulit kalau misalnya teman-teman masuk 10 juta aja di sini, itu keluarnya sangat sulit ya. Butuh waktu yang lama. Ya, jadi ini sedang ranging aja, kemungkinan arah harga sahamnya akan kemana ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, ini susah ditebak karena nggak ada market makernya ya. Kalau sedang ada isu mungkin ini nanti bisa naik ya, mungkin ranging aja di daerah sini ya. Ya, mungkin polanya ranging aja, ini turun lagi seperti itu ya. Kecuali nanti ada corporate action atau tadi pembagian dividen mungkin akan berimpact ya, seperti ini ya, ada pembagian dividen ya, turun naik ya, dia turun, ada pembagian dividen dia naik, turun lagi, naik, kemudian kembali lagi ke harga awal. Oke, kemudian kita akan masuk ke risamnya. Tadi untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya turun ya. Penurunan ini tadi salah satu penyebabnya Astra Auto Parts tidak mengambil busi dari sini lagi. Kemudian valuasi terbilang murah, terdiskonnya tapi tipis ya, hanya 2% dari harga wajar terdekatnya. Ini tidak rutin bagi dividen, namun forecast 2024 sorry ini ya. 2024 4,1%. Ya, untuk seasonality ini berpotensi naik di bulan April, Mei, dan Desember. Kemudian untuk bendermologi ini netral ya, tidak ada market maker. Semuanya hanya investor retail lokal yang oper-operan sahamnya. Kemudian technical ini sedang ranging di 350 sampai 440, jadi dia hanya bergerak tektokan di harga wajarnya. Dan likuiditasnya tadi sangat kecil ya, jadi teman-teman kalau punya dana mau masuk di atas 1 juta mungkin bisa dipertimbangkan ya, karena masalah likuiditas. Oke, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya buat di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Elpin. Ya, silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham ini ya, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.